Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan media, cetak, online, elektronik, televisi, radio, live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh ingin menyampaikan beberapa hal atau beberapa isu, ada 4 isu dalam konferensi pers pada hari ini. Yang pertama adalah sikap Partai Buruh bersama organisasi kelas pekerja menolak rencana kenaikan BBM, baik premium, pertalite, termasuk gas, energi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sikap Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja terkait dengan akan dibahas kembali Omnibus Law yang akan kami tolak. Yang ketiga adalah dengan demikian Partai Buruh bersama organ-organ serikat buruh, petani, nelayan, dan organisasi kelas pekerja lainnya akan mengorganisir demonstrasi besar-besaran di 34 provinsi secara serentak terhadap aksi tolak rencana kenaikan harga BBM dan aksi tolak rencana pembahasan kembali Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan agenda yang keempat yang ingin kami sampaikan dalam konferensi pers ini adalah terkait dengan daripada Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang memberatkan partai politik baru dan partai politik non-parlemen. Jadi Partai Buruh memohon agar kebijakan-kebijakan terkait sipol ini tidak melestarikan oligarki partai politik yang sekarang ada di parlemen. Terhadap isu yang pertama, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lainnya menolak keras rencana kenaikan BBM dan energi lainnya, termasuk gas, baik gas 3 kg maupun gas 12 kg dan gas lainnya. Ada beberapa alasan mengapa Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, dan gas. Alasan yang pertama, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan inflasi yang meningkat tajam. Dari berbagai sumber, diperkirakan kenaikan harga BBM yang direncanakan berkisar 10 ribuan rupiah per liter untuk Pertalite dari harga sebelumnya 7.650 rupiah per liter akan mengakibatkan inflasi tembus di angka sekitar 6,5%. Dari sekarang inflasi itu sekitar 4,9%. Akibatnya apa? Daya beli masyarakat, daya beli rakyat, terutama rakyat kecil, termasuk kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota akan terpukul. Khususnya buruh pabrik yang sudah 3 tahun berturut-turut tidak naik upah minimumnya. Dan inflasi yang sudah berangkat agak tinggi, dan kalau BBM naik ditambah menjadi 6,5% inflasinya, daya beli buruh itu udah turun 30%. Daya beli buruh turun 30%. Sederhana saja, maksudnya 30%, misal dengan upah Rp1.000 bisa beli Indomie 3 bungkus, misal. Karena nggak naik upah selama 3 tahun tetap Rp1.000, Indomie hanya bisa dibeli 1 bungkus saja. Karena harga Indomie merangkak naik. Misal ya, ini misal. Itu maksud. Sudah terpukul daya beli masyarakat itu, khususnya kaum buruh,
turun 30%. Kenaikan harga BBM yang tidak juga diimbangi dengan kenaikan upah, kan upah nggak akan naik nih sampai 5 tahun ke depan karena Omnibus Law. Itu akan mengakibatkan daya beli makin terpuruk. Akan tembus 50% lebih turun daya beli masyarakat. Partai buruh, kebijakan partainya jelas. Pro subsidi dan jaminan sosial. Itu partai buruh. Seluruh dunia. Dan di Indonesia partai buruh kami, kebijakannya jelas. Pro subsidi dan jaminan sosial. Nah, itu alasan yang pertama. Mengapa partai buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lainnya menolak keras kenaikan harga BBM. Memukul daya beli, turun sudah 30% selama ini. Kalau BBM naik akan turun 50%. Padahal sikap partai buruh adalah pro subsidi dan pro jaminan sosial. Subsidi untuk kebijakan publik ya, pro subsidi rakyat. Alasan kedua menolak harga BBM, tingkat upah di kalangan buruh yang tidak naik akibat Omnibus Law akan mengakibatkan terjadi PHK di mana-mana, di pabrik-pabrik, dengan naiknya harga barang-barang. Kenapa kaitannya dengan PHK? Karena perusahaan juga akan memangkas, kan tentu bahan-bahan energi di industri akan meningkat nilainya. Sudahlah tidak naik upah, energi naik, perusahaan pasti yang paling gampang akan melakukan PHK besar-besaran. Bagi partai buruh dan organisasi serikat buruh, ini adalah persoalan serius. Ya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, tidak tepat membandingkan harga BBM di satu negara dengan tidak melihat income per kapita atau daya beli, pendapatan per penduduk. Katakanlah Indonesia Pertalite harga kekinian sekitar 17 ribuan dan direncanakan dari berbagai informasi akan dinaikkan 10 ribuan rupiah per liter, khususnya Pertalite. Dibandingkanlah dengan Amerika yang sekitar harga per liter sudah 20 ribuan. Singapura sudah 33 ribuan. Kalau ingin membandingkan apple to apple terhadap harga BBM, lihat income per kapita yang menunjukkan kemampuan daya beli. Income per kapita Singapura itu sudah di atas 10 kali lipat income per kapita Indonesia yang hanya sekitar berapa kira-kira itu? 4.000 US dollar kalau saya nggak salah sekarang ini. Tolong dicek lagi kalau saya salah. Singapura sudah berapa? 30 ribuan US dollar. Amerika sudah berapa? Income per kapita mungkin di atas 30 ribu US dollar. Ya nggak seimbang. Nggak sebanding. Nggak usah jauh-jauh dengan Malaysia. Kalaulah di Malaysia harga BBM dengan RON yang sama jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga BBM yang sekarang sudah disubsidi oleh pemerintah. Income per kapitanya Malaysia jauh lebih besar. Mungkin sekitar 13 ribuan US dollar per tahun. Indonesia kan baru 4 ribuan US dollar per tahun. Tapi kalau saya salah tolong diperbaiki angkanya kalau udah berubah. Jadi tidak tepat membandingkan harga BBM itu tidak melihat income per kapita atau kemampuan daya beli masyarakatnya. Oleh karena itu sikap partai buruh jelas kenapa dia menolak. Karena pro subsidi, partai buruh pro subsidi, organisasi serikat buruh pro subsidi, dan pro jaminan sosial. Pada waktu harga minyak sedang turun dalam setahun 2 tahun terakhir, Pertamina nggak menurunkan harga. Pertamina menikmati benar nilai perbedaan harga minyak. Kalau mau dilarikan ke jaminan sosial, apa?
PBI, penerima bantuan iuran untuk orang miskin dan tidak mampu di program jaminan kesehatan, itu dikurangi oleh pemerintah. Sekitar 9 juta orang. Terus kemana itu selisih keuntungan ketika harga Pertalite kita di atas harga keekonomian? Ini nggak adil. Itu alasan yang ketiga. Sekali lagi, sikap Partai Buruh itu pro subsidi untuk rakyat dan pro jaminan sosial. Yang keempat, alasan menolak BBM. Kalau alasan akan ingin menggunakan energi terbarukan, itu hanya cara-cara cari alasan. Lihat aja PLN. Lihat saja BUMN yang menyedot BBM dalam kapasitas besar. Itu masih menggunakan batu bara. Masih menggunakan diesel, solar. Gimana mau energi terbarukan? Jadi itu hanya akal-akalan saja untuk membenarkan kenaikan BBM. Jadi energi terbarukan bukan alasan untuk kemudian menaikkan harga BBM. Alasan yang kelima, premium itu sudah hilang di pasaran. Hampir boleh dikatakan hilang di pasaran, kecuali daerah-daerah tertentu. Jadi sekarang andalan masyarakat, 80% di seluruh Indonesia itu Pertalite. Dan siapa pengguna Pertalite? Angkot. Bus-bus umum, taksi. Jadi angkutan penumpang umum dan pengguna motor. Pengguna motor dan angkutan umum itu dari beberapa sumber catatan yang didapat oleh Partai Buruh dan Serikat Buruh, itu 120 juta orang. Ini hanya untuk melindungi segelintir orang kaya, kelas menengah atas, supaya tidak terbebani ya dengan harga BBM yang akan dinaikkan, karena mereka juga menggunakan Pertalite atau sebagian bahkan premium, mengorbankan 120 juta orang rakyat Indonesia di kelas menengah bawah. Dan itu konstituennya Partai Buruh. Anggotanya Serikat Buruh, para petani, nelayan, dan kelas pekerja lain. Oleh karena itu kami menolak keras kenaikan harga BBM ini. Ada 120 juta orang dari data yang kami kumpulkan, para pengguna sepeda motor menggunakan Pertalite. Premium itu sudah hampir dikatakan hilang. Jadi pemerintah benar-benar harus memastikan melindungi orang yang kecil. Oleh karena itu, sikap Partai Buruh yang pro pada subsidi rakyat kecil dan pro pada jaminan sosial meminta harga BBM khususnya yang dikonsumsi kelas menengah bawah, kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, supir angkot, ojek online. Ojek online aja sudah naik, dia punya tarif-tarif. Yang dibuntungkan, bukan diuntungkan, yang dibuntungkan adalah para driver. Apalagi naik harga Pertalite. Maka kami mendesak pemerintah, ya kami mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada kenaikan harga BBM yang dikonsumsi kelas menengah ke bawah atau kelas pekerja. Maaf, saya charger dulu HP, maaf. Jadi oleh karena itu, apa solusi yang ditawarkan oleh Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja? Satu, pisahkan antara pengguna BBM yang bersubsidi dengan tidak bersubsidi. Misal,
sepeda motor, angkutan umum, dan sarana kendaraan publik lainnya tidak mengalami kenaikan harga Pertalite maupun premium. Bagi mobil-mobil, jadi bukan CC-nya, Partai Buruh berpendapat tahun pembuatannya. Karena tahun pembuatan menjelaskan siapa yang menggunakan. Nggak mungkin orang kaya menggunakan mobil tahun 1999 misal, atau tahun 2000, nggak mungkin. Maka penggunaan mobil yang boleh membeli BBM bersubsidi adalah dengan harga yang tidak dinaikkan, mobil misal yang keluaran tahun 2015. Berarti kan ada 20 tahunan itu mobil usianya. Maksud saya 2005 ke bawah. 2005 ke bawah. Jadi 2005 ke bawah dia boleh menggunakan BBM yang bersubsidi, yang tidak dinaikkan harganya. Tapi mobil yang berusia jenis CC-nya apapun, yang di atas tahun 2005, dia wajib menggunakan BBM yang tidak bersubsidi. Pertamax, Pertamax, dan sebagainya. Jadi itu lebih mudah. Caranya juga nggak perlu My Pertamina, Merpertamina. Cukup tunjukkan STNK. Itu yang disarankan oleh Partai Buruh agar tidak menaikkan harga BBM. Yang dua, sebelum energi terbarukan siap untuk operasi, energi listrik siap untuk beroperasi, maka sepanjang itu pula lah harga BBM tidak perlu dinaikkan. Siap dulu energi terbarukan. Karena bagi Partai Buruh, selain dia pro subsidi dan pro jaminan sosial, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh itu adalah ingin memastikan energi yang terbarukan itu siap dulu. Baru diadakan. Itulah beberapa alasan mengapa Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja menolak keras rencana kenaikan BBM. Isu yang kedua, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh juga menolak rencana pembahasan daripada Omnibus Law. Jelas-jelas sudah dikatakan inkonstitusional bersarat, ya, dan cacat formil. Kalau akal-akalannya sudah mengesahkan undang 3 peraturan pembentukan perundang-undangan, itu hanya akal-akalan, hanya memasukkan Omnibus Law supaya menjadi konstitusional. Itu akal-akalan. Namanya akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum. Jadi menolak keras karena akan merugikan kelas pekerja, merugikan petani, merugikan buruh, outsourcing seumur hidup, kontrak yang berkepanjangan tidak ada kejelasan, upah tidak naik, 10 tahun upah tidak akan naik. Kawan-kawan kita semua tidak naik upah 10 tahun ke depan. Karena menggunakan istilah batas bawah dan batas atas upah minimum. Kalaupun naik hanya 1%. Logika apa yang dipakai? Hari ini, tahun ini, inflasi sudah 4,9%. Pertumbuhan ekonomi 5,4%. Tapi naik upah 1%. 4,9% ditambah 5,4%. Itu kalau saya nggak salah, tolong dikoreksi ya, yang disampaikan dalam APBN. Berarti 4,9 tambah 5,4, 11,3%. Tapi upah dinaikin 1%. Di dunia manapun nggak ada kebijakan seperti ini. Ini gara-gara Omnibus Law. Terus sekarang energi mau dinaikkan. Kita tahu subsidinya 502 triliun. Kalau buat rakyat kenapa enggak? Nah yang kelas menengah atas, yang mobilnya di atas tahun 2005 misal, silakan, mahal-mahal juga nggak apa-apa harga keekonomian. Ya buat rakyat 120 juta buat motor, penumpang umum. Udah upahnya naiknya 1%, inflasi plus pertumbuhan ekonomi totalnya 11,3%, kok energi dinaikkan? Ini pro orang kaya benar kebijakan ini. Dan jangan membandingkan harga BBM terkait dengan income per kapita.
Itu harus selaras, similar. Oleh karena itu, Omnibus Law yang akan dibahas lagi, ini akan memperburuk keadaan. Partai buruh menolak keras. Bila mana harga BBM dipaksa naik dalam waktu dekat ini, rencana oleh pemerintah, dan DPR senyum-senyum saja, dan Omnibus Law juga akan dibahas, Partai buruh bersama Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, Persatuan Guru Honorer dan Tenaga Honorer, ojek online, pekerja rumah tangga, jala PRT, buruh migran, miskin kota. Partai buruh akan mempersiapkan pemogokan besar-besaran dan akan diawali demonstrasi penolakan BBM dan penolakan Omnibus Law. Demonstrasi akan dilakukan di awal September 2022. Serempak, demonstrasi serempak di 34 provinsi, 440 kabupaten kota. Serempak. Ya, kita akan lakukan itu. 34 provinsi, 440 kabupaten kota. Tolak kenaikan harga BBM, termasuk harga gas, tolak Omnibus Law. Undang-undang Cipta Kerja. Yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya, oligarki, oleh partai politik yang ada di parlemen. Aksi demonstrasi akan dimulai awal September 2022. Pemogokan akan dilakukan bila mana ada pemaksaan kehendak pemogokan umum. Partai buruh akan mengorganisir pemogokan umum bersama Serikat Buruh dan organisasi petani, nelayan, dan organisasi-organisasi sosial. Pemogokan umum stop produksi, mogok nasional. Karena upah kami tahun depan naiknya hanya 1%. Anda pun upahnya naiknya 1%. Inflasi 4,9% tambah pertumbuhan ekonomi 5,4% itu udah 11,3%. Gak ada negara yang seperti ini akal sehat. Terus BBM dinaikkan, mengakibatkan inflasi naik lagi menjadi sekitar 6,5%. Gak ada, ini negara jahat sekali pada rakyat. Omnibus Law pokok pangkal. Partai buruh akan melawan, walaupun kami bukan partai parlemen, kami akan melawan ini. Insya Allah kami akan kelak menjadi partai parlemen di tahun 2020. Mohon doa restu. Aksi demonstrasi dilakukan di awal September 2022, melibatkan ribuan buruh, puluhan ribu buruh turun ke jalan. Demonstrasi di 34 provinsi, 440 kabupaten kota yang menjadi basis partai buruh dan organisasi kelas pekerja. Pemogokan umum akan dipersiapkan kalau pemerintah dan DPR, partai politik yang ada di parlemen, memaksakan kehendak menaikkan harga BBM, upah tidak naik, daya beli terpukul, daya beli rakyat, mengabaikan hak-hak rakyat kecil, Omnibus Law tetap akan dibahas, akan dilakukan pemogokan umum. Melibatkan 5 juta orang dalam pemogokan umum. Akan diorganisir oleh partai buruh dan serikat-serikat buruh. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan terhadap isu rencana kenaikan BBM dan juga rencana yang kedua, rencana pembahasan Omnibus Law oleh DPR yang tidak punya sensitivitas terhadap persoalan-persoalan yang diderita oleh rakyat. Kalau DPR mah gajinya naik terus. Rakyat, terutama buruh, gajinya nggak naik-naik, kalaupun naik 1%. Gimana akal sehat? Yang terakhir mungkin ini berkaitan dengan pelaksanaan SIPOL yang dilakukan oleh KPU. Partai buruh mengapresiasi program SIPOL yang dijalankan oleh KPU. Karena memang walaupun susah sekali itu sebenarnya SIPOL. Kalau yang benar ya, kalau benar-benar bukan hanya sekedar ngisi, untuk parpol baru itu susah sekali. Tapi kami apresiasi. Itulah cara KPU untuk memperlakukan adil sama ke semua partai politik. Bahwa dia harus tetap lapor secara administrasi. Ada kantor di provinsi berapa,
di kabupaten kota berapa, di kecamatan berapa, jumlah anggota berapa. Pada titik ini kami mengapresiasi walaupun sangat menyulitkan bagi parpol baru dan parpol non-parlemen, terutama salah satunya partai. Tetapi sayangnya ini sebuah masukan buat KPU supaya menjadi pemilu ini menjadi pemilu yang bersih, jujur dan adil, dan penyelenggaranya bersifat fairness atau berkeadilan. Sipol ini harus ditinjau ulang. Karena ini sangat memberatkan parpol baru dan juga parpol non-parlemen. Dan bahkan dalam pertemuan kemarin di KPU yang mengundang 24 partai politik yang lolos pendaftaran dokumen lengkap, itu semua mengeluhnya sama, termasuk 9 partai yang ada di parlemen. Nah, contoh, apa yang dirasakan oleh partai buruh? Satu, partai buruh harus membuktikan kalau terjadi ganda eksternal. Dengan anggota partai buruh yang tercatat itu membuat surat pernyataan. Maka kami coba mapping. Ditemukanlah sesuatu yang menurut partai buruh sangat janggal dan memberatkan. Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sulawesi Tengah, Saudara Lukius, tercatat di sipol KPU anggota partai buruh. Tapi juga tercatat di sipol KPU tersebut anggota parpol besar yang ada di parlemen. Nggak masuk akal. Saudara Lukius ini ketua Exco Provinsi, tidak pernah menjadi pengurus parpol sebelumnya. Bukan anggota parpol sebelumnya, murni. Dia adalah orang baru yang berpolitik sebagai buruh, kemudian menjadi ketua Exco Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi di sipol KPU, dia juga tercatat anggota partai politik besar loh, di parlemen. Saya nggak bisa sebut nama partai, karena bisa jadi partai buruh juga mengalami situasi yang sama, mencatatkan, mungkin ya, karena kita belum petakan. Ini kita lagi minta KPU untuk memetakan ganda eksternal itu, KTA. Terus Saudara Lukius disuruh membuktikan bahwa dia bukan anggota parpol besar yang sekarang di parlemen itu, kan nggak masuk akal. Dia ketua Exco Provinsi Partai Buruh Sulawesi Tengah, disuruh membuktikan orang yang main-main, maaf nih pasti beli KTP nih, parpol besar ini, pasti beli. Sangat pasti itu. Dia beli ke orang-orang tertentu. Masa kita suruh buktikan? Nah kalau partai buruh itu ganda eksternal kan puluhan ribu. Partai-partai lain, partai besar juga sama itu. Puluhan ribu. Kok kita membuktikan yang benar, yang salah nggak disuruh buktikan? Nah ini contoh. Nah kalau ada misal 40.000 ganda eksternal, kalikan aja 10.000, materai 400 juta. Satu mobil Pajero itu. Nah, ini yang mau berkontestasi KPU atau partai politik. Nah, KPU harus membuka diri. Alhamdulillah sepertinya pertemuan kemarin yang dihadiri oleh LO Partai Buruh juga, dan dihadiri oleh 23 partai politik lain, total 24 partai politik, itu akan diplenokan. Jangan orang yang benar membuktikan kebenaran. Dan itu parpol besar itu. Parpol besar, parlemen. Dia mengklaim KTA-nya ketua Exco Provinsi jadi anggota parpol itu. Saya yakin juga, saya tidak menutup kemungkinan ada anggota parpol lain juga bisa masuk di sipolnya KTA parpol buruh. Bisa. Karena kita nggak tahu kan. Ada yang memberikan, yang dulu mantan partai politik, dia belum menyatakan mengundurkan diri, udah masukin lagi ke. Tapi yang aneh ini, kalau dia belum berpartai politik, belum pernah jadi anggota partai politik, dan yang mengklaim parpol besar, berarti kesimpulan kami, parpol besar pun mengalami masalah yang sama. Akan terjadi ganda eksternal. Faktor yang menyulitkan kedua, terhadap ganda eksternal seperti ini hanya batas waktunya 26 Agustus, bayangkan. Kita Partai Buruh baru dikasih tahu kemarin. Berarti kami hanya punya waktu untuk mengklarifikasi anggota ganda eksternal itu 4 hari.
memangnya dari Jayapura misal ke Dogiai, itu mungkin 2 hari 2 malam. Gimana cara kami mengontrol itu yang di pegunungan, yang di hutan-hutan Kalimantan, yang di sungai-sungai Sulawesi? Nah, ini nggak masuk akal. Tapi nampaknya KPU responsif dalam pertemuan. Nah, ini kelemahan-kelemahan sih. Ganda eksternal yang waktunya sempit untuk diminta klarifikasi terhadap KTA, dan anehnya partai besar pun bisa mengklaim pengurus partai buruh, contoh. Dan ini pasti terjadi semua. Juga kami temui misal KTA pengurus di Rokan Hulu, ini tolong dicatat ya. KTA-nya Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu di Riau, KTA Partai Buruh itu cuma 1.200. Tapi KPU memberitahu kepada Rokan Hulu 1.700 ganda eksternal. Nggak masuk akal. Anggota kami aja 1.200, masa ganda eksternalnya lebih banyak 1.700. Itu kan nggak masuk akal. Nah, ini seperti harus diperbaiki agar pemilu kita menjadi lebih bersih, lebih jujur. Tapi KPU responsif ya. KPU ini kan teknologi. Kadang-kadang uji coba. Apalagi kami tahu kan vendornya IT-nya sekarang dari, kalau saya nggak salah ya, dapat informasi dari ITB. Sebelumnya kan dari lembaga lain yang udah pengalaman. Itu bagus, itu sah saja, itu kewenangan KPU menggunakan vendor. Tapi saya khawatir karena baru pertama kali, akhirnya ya namanya IT kan terus ya progres. Contoh di Rokan Hulu, tadi ganda eksternal ya, parpol besar di parlemen mengakui ketua provinsinya Partai Buruh. Oke. Yang kedua, di Rokan Hulu di Riau kita ada 1.200 KTA, tapi ganda eksternalnya 1.700 KTA. Nah, itu persoalan di sini. Tapi sekali lagi kami mengapresiasi sipol KPU ini bagus sekali. Membuat partai besar juga nggak berkutik. Ya buktinya diakuin ketua eksponya Provinsi Sulteng. Artinya kan dia partai besar itu beli. Ya partai buruh juga mungkin saja ada anggota parpol lain kemudian disipol KPU, termasuk kita nggak tahu waktu mencari. Kalau partai buruh kan istilahnya salam satu pintu, ketok pintu. Kita cari KTP itu. Anggota serikat buruh kita kumpulkan. Kita nggak tahu dulu mantan anggota serikat buruh, dia belum mengundurkan diri, bisa terjadi. Ini bukan direncanakan oleh KPU, bukan, karena sistem IT yang kemudian dari orang yang bersangkutan tidak concern. Tapi kalau misal kasus Rokan Hulu, yang kedua kasus ganda eksternal ini, jumlah anggota KTA 1.200, ganda eksternal 1.700, kan nggak masuk akal. Ini persoalan IT. Ini harus diperbaiki oleh KPU supaya pemilu jauh lebih bersih, adil, dan jujur. Dan kami mendukung perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh KPU ya, terutama Pak Idham Holik ya, komisioner yang sangat luar biasa tuh, kerja keras saya lihat ya. Terima kasih lah Pak Ketuanya juga Pak Hasim ya, Pak Idham Holik dan seluruh jajaran komisioner, kita apresiasi. Tapi itu harus diperbaiki dan jangan waktunya pendek. Ya udah sampai 14 September. Nah, berikut juga yang ditemui dalam sipol KPU yang harus diperbaiki, sistem pengiriman dari sipol partai politik ke sipolnya KPU. Kenapa terjadi identik ya? Ganda identik ya, bukan ganda eksternal. Misal, Partai Buruh di sipol KPU tercatat 425.000, itu tidak benar. Kami anggap tidak benar. Yang benar, hitungan kami adalah 315.000. Bayangkan, ada 110.000 selisih KTA. Setelah diselidiki, ketika sipol Partai Buruh melalui Excel dikirim ke sipol KPU yang template-nya juga Excel, misal dikatakan kirim 1.000 dari Partai Buruh. Di KPU karena banyak partai-partai kan waktu itu, ada 40 partai, 500 masuk, 500 nunggu. Itu berlaku juga di semua partai. Nah, di KPU, di Partai Buruh yang 500 nunggu, default. Diulang lagi. Begitu ngirim diulang lagi yang 500 tadi nunggu, di sipol KPU kan udah masuk lagi. Yang baru ini mengganti default, itu masuk lagi. Itu yang menjelaskan. Kenapa ada perbedaan 110.000 data KPU di sipolnya dengan data Partai Buruh di sipol. Dan itu terjadi di semua partai. Nah, ini harus diperbaiki.
Karena argumentasi KPU masuk akal. KPU tidak mungkin merefresh terhadap data yang masuk. Harus kan kalau ketika data sudah dikirim ulang, maka dia terrefresh, jangan double datanya. Hal-hal demikian perlu diperbaiki bersama-sama. Dan kami lihat komisioner KPU, khususnya Pak Idam Holik yang bertanggung jawab di divisi tersebut, sangat responsif, dan kami berharap KPU segera memperbaiki. Dan batas waktu klarifikasi jangan pendek, nggak masuk akal. Indonesia jangan lihat Jawa. Jawa saja kalau kita dari Bologiri, Boyolali itu susah. Ke pedalaman sana. Lihat Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Indonesia Timur. Gampang geografis. Kita inginkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Demikian kawan-kawan semua. Terima kasih telah hadir dalam konferensi pers ini. Bila mana ada pertanyaan, silakan diajukan melalui KH. Saya kembalikan pada Bung. Ya, terima kasih Bung Said Iqbal. Terima kasih rekan-rekan media. Kami membuka pertanyaan. Silakan menuliskan di kolom komentar. Bung Iqbal, ini sudah ada yang bertanya dari Yosafat IDN Times yang menanyakan begini. Agak panjang saya bacakan. Izin bertanya, kemarin di aksi 1 juta buruh, beberapa mahasiswa mengikuti langsung aksi tersebut. Kemudian mahasiswa memastikan akan menggelar aksi dalam waktu dekat bersama buruh dan elemen masyarakat lainnya. Pertanyaannya, meskipun KSPI berbeda pandangan dan tidak ada di aksi 1 juta buruh kemarin, apakah dalam aksi nanti akan mengundang serikat buruh yang menjadi peserta aksi 1 juta buruh kemarin? Kemudian apakah akan menggelar aksi yang melibatkan mahasiswi, terutama BMSI? Ingat hal ini, khususnya kenaikan BBM, juga menjadi isu yang disoroti oleh mahasiswa. Itu pertanyaan dari IDN. Yang pertama, Partai Buruh mendukung semua aksi-aksi yang dilakukan berbagai elemen. Apakah elemen serikat buruh atau elemen mahasiswa yang terkait dengan dua isu utama tadi. Tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law. Karena jauh sebelum kawan-kawan aksi 1 juta buruh, Partai Buruh dan organ, kita punya 11 organ pelanjut Partai Buruh, ya, 4 konfederasi terbesar di Indonesia, 6 federasi serikat buruh tingkat nasional, 1 serikat buruh, serikat petani terbesar, SPI, serikat nelayan, Jala PRT, pekerja rumah tangga, buruh migran, dan juga ada forum guru tenaga honorer, organisasi perempuan percaya, ada juga Urban Poor Consortium, LMID, dulu namanya LMND Nasional, sekarang menjadi LMID, ya, dipimpin oleh Saudara Bire, teman-teman mahasiswa, dan kelompok pemuda buruh, ya, yang dipimpin oleh Tri Agung. Itu kami punya 11 elemen organisasi besar. Jauh sebelum kawan-kawan kami sudah melakukan aksi. Kawan-kawan bisa lihat, bahkan satu-satunya organisasi, apakah itu parpol atau ormas, yang melakukan judicial review undang-undang P3 yang menolak nanti undang-undang Omnibus Law hanya Partai Buruh. Silakan diperiksa ke M. Dan kami dahulu dengan aksi besar, puluhan ribu. Dan waktu May Day, Partai Buruh bersama 11 elemen organisasi ini juga menyelenggarakan aksi besar, ratusan ribu, terpusat di Jakarta itu 50.000 lebih. Kawan-kawan bisa ikuti terus. Tapi memang kami tidak bisa paksa, ada sebagian saudara-saudara kami yang belum bergabung ke elemen partai. Sehingga Partai Buruh memang punya agenda-agendanya. Nah, sayangnya mungkin ada beberapa agenda yang waktunya isunya sama, yang waktunya tidak bersamaan. Untuk aksi awal September, menolak kenaikan harga BBM dan menolak Omnibus Law, tentu Partai Buruh akan bersama 11 organisasi elemen, plus siapapun organisasi mahasiswa dan organisasi serikat buruh lain yang akan. Tapi Partai Buruh juga menghormati, andaikan kawan-kawan tersebut memilih untuk pada waktu yang lain. Yang penting isunya sama. Di luar negeri itu biasa. Saya kan ILO governing body, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Jeneva. Semua negara, misal di Paris, di Jeneva, atau katakan di Tokyo, dan juga mungkin di Brasilia, di Sydney, itu aksi beberapa kelompok yang berbeda waktunya dengan isu yang sama itu biasa. Tapi tentunya Partai Buruh sebagai partai kelas pekerja berharap semua ikut bergabung dalam aksi. Demikian.
Ya, rekan-rekan masih ada yang lain? Baik, Ya, kalau namanya begitu sudah ada. Baik. terima kasih ya kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, TV, radio, dan live streaming online. Inilah konferensi pers awal perdananya Partai Buruh berbicara tentang isu-isu perjuangan kelas. Tidak hanya bicara tentang masalah proses administrasi yang sedang berjalan. Partai Buruh sekarang sudah ada di 34 provinsi, ada di 440 kabupaten kota. Walaupun di Sipol KPU ada 452 kabupaten kota, selisih 12 kabupaten kota itu memang kita tidak daftarkan sebenarnya. Karena dia tidak memenuhi syarat 50% kecamatan, atau dia tidak memenuhi syarat KTA 1000 atau 1/1000 kali jumlah penduduk. Kita aku gitu kayak gitu-gitu. Kami punya ini namanya buku panduannya. Jelas nih di sini. Kecamatannya, KTA-nya kami jelas. Ya, ada di 4.624 kecamatan. 4.624 kecamatan dari jumlah kecamatan sebelum pemekaran yaitu 7262 kecamatan, jadi 64%. Anggota kami jelas 315.210. Walaupun di KPU tercatat 425.000, itu tidak tepat tadi karena ada jeda pengiriman data yang tidak di-refresh. Karena KPU tidak menginginkan refresh itu dilakukan oleh KPU tapi oleh partai. Demikian kawan-kawan, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan